Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 028 Batang Tumu, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 028 Batang Tumu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini dalam rangka acara berbagi praktek baik RTL dari PKG PJOK oleh Pak Mas Ridal. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi oleh Allah berupa kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan ke atas ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja mengawali acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya sebelum acara kita mulai, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Langsung saja acara yang pertama, yaitu sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah SDN 028 Batang Tumu, yaitu Bapak Lukmanul Aminuddin. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Marilah kita saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua diberi sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa dan dilanjutkan, yaitu kita mengikuti praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Mas Ridal. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, di sini alhamdulillah Bapak Ibu rekan kita Bapak Mas Ridal telah mengikuti program PKG PJOK, yaitu kompetensi guru tentang PJOK, dan marilah kita semuanya dapat mendukung kelancaran beliau dalam mengikuti kegiatan tersebut, dan semoga Bapak Ibu juga dapat mengikuti apabila dari program-program pemerintah nanti ada muncul yang hal baru. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti program tersebut, dan semoga juga demi kemajuan sekolah, begitupun juga kemajuan Bapak Ibu. Hal ini marilah kita dukung bersama sampai acara berjalan dengan lancar dan baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Mas Ridal nanti, mari kita ambil ilmunya, kita terapkan bersama. Mana yang baik kita lakukan bersama, dan apa yang sudah berjalan mari kita dukung bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah tadi yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya.
Kita masuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu berbagi praktek baik RTL dari PKG PJOK oleh Pak Mas Ridal. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Majelis Guru yang juga hadir pada hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan di mana pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa hadir ke sekolah kita sebagaimana biasanya. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu guru hebat semuanya, di sini saya sedikit akan berbagi tentang PKG saya, di mana program ini adalah program saya yang mungkin kali terakhir, karena di kegiatan kami yang terakhir ini membuat video atau membuat rencana tindak lanjut, yang mana kami diperintahkan untuk membuat rencana tindak lanjut ini berbagi dengan kelompok KBS, di mana kelompok KBS ini adalah komunitas sekolah atau yang kita sebut atau yang biasa kita lihat di kantor Bapak Kepse kita, itu kelompok belajar sekolah, komunitas belajar sekolah. Mungkin tidak asing lagi bagi kita dengan KBS ini, karena di KBS inilah tempat kita berbagi, di mana setiap sekolah sejak sekarang inilah, mungkin di zaman Bapak Kepala Sekolah kita juga sudah melaksanakan KBS ini Pak ya. Nah, jadi makanya di kantor itu sudah ada Bapak buat pelang kita, nama KBS kita atas nama SDN 028 Pak ya. Nah, 028. Kalau kami lihat di mana perkembangan kelompok, ada juga yang memberi nama KBS ini Bapak Ibu dengan nama yang tertentu. Jadi sekolah kita bisa juga nanti kalau kita mungkin ada rekan-rekan yang ingin melaksanakan juga kegiatan PKG-nya nanti Pak ya, bisa kami mengikuti Bapak Ibu yang seterusnya. Bisa saja kita rubah dengan tema yang lain. Mungkin ini tema kita masih KBS SDN 028 Batang Tumu ya Pak ya. Jadi saya pun mengikuti apa yang telah ada di sekolah kita, kelompok komunitas belajar sekolah. Jadi intinya saya akan menyampaikan praktik saya di kelompok kita tentang berbagi praktik, yakni model pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon waktunya karena mungkin dengan adanya pemberian waktu saya mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena mau tidak mau, karena di zaman sekarang ini memang sudah diwajibkan kita membentuk kelompok komunitas belajar kita. Jadi bukan berarti di sini siapa yang menampilkan di hadapan bukan berarti mengajarkan Bapak Ibu, tidak, tapi sekadar men-sharing apa yang telah didapatkan dari pengalaman-pengalaman
kita semua. Mungkin pengalaman saya di bidang PJOK, bidang olahraga, mungkin tidak nyambung dengan Bapak Ibu semua, tapi sistem pendidikannya tetap sama. Mengapa hal ini penting saya sampaikan? Nih, aturan tidak nyambung kan Bapak Ibu ya? Karena Bapak Ibu guru kelas, saya guru PJOK, kemudian sekolah kita hanya satu guru PJOK, tentunya tidak ada berkaitan sama sekali. Namun ada nanti saya sampaikan apa kaitannya dan apa perlunya saya sampaikan ini. Pertama, karena perlu oleh Menteri Pendidikan sekarang ini, itu diwajibkan kita untuk berkolaborasi antara sesama kita. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang paling penting inilah juga membentuk komunitas belajar. Sebenarnya komunitas belajar ini itu kita sudah dilaksanakan oleh Pak Kepse kita. Jadi Pak Kepse kita sudah memberikan contoh. Jadi saya pun merasakan, oh ternyata selama ini apa yang telah Bapak Kepse kita lakukan itu ternyata ini manfaatnya. Bagi saya sudah mengikuti, tinggal mengikuti. Jadi setiap tantangan itu agak sedikit ringan. Mungkin kalau yang pertama Bapak Ibu, tantangan itu semakin berat. Tantangan untuk berkolaborasi kita mungkin agak sopan kalau bahasa sini Pak ya, agak sopan, agak apa kalau bahasa ya Pak, agak sopan, malu kalau bahasa Indonesianya, canggung. Tapi yang mau tidak mau kita harus melaksanakan seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, kemudian saya langsung saja. Ini mungkin waktunya agak tegang, tidak salah juga kita ice breaking dulu. Ya, biar ada senyum-senyumnya, tidak tegang sangat. Ibu Susi tegang betul. Nah, jadi santai aja Bapak Ibu, santai saja kita, jangan terlalu segang. Nah, ini karena materinya juga PJOK. Nanti kita bahas sama. Kalau ada kaitannya, kita bahas sama. Saya pun sebenarnya ingin belajar dari Bapak Ibu, bukan berarti saya berdiri di depan saya lebih pandai. Saya disuruh agar saya bisa menggali ilmu Bapak Ibu semuanya. Apakah yang saya sampaikan betul, belum tentu betul, ya kan? Atau juga yang apa yang saya sampaikan mungkin ada lebih baik lagi. Jadi itu sangat perlu saya sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, apa itu breakingnya gini Pak, saya bilang kalau pagi kita tepuk 2 kali atau biarlah sebalik. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk sekali saja. Kalau kalau saya bilang malam, tidak bertepuk. Jadi pagi 2 kali, siang sekali, malam tidak. Ngapa tidak malam? Tidur, tak boleh ribut. Ya Bapak Ibu ya. Pagi 2 kali, siang sekali, malam tidak. Ini tujuannya supaya konsentrasi aja deh, Bu. Supaya konsentrasi. Apakah kita konsentrasi dengan apa-apa? Ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Kita mulai saja. Pak, ya siap Bapak Ibu. Pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang,
Mantap, mantap konsentrasi berarti. Masih mantap jam segini. Oke lah, baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Adapun yang ingin saya bagikan yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Mungkin di dalam pembelajaran sudah biasa kita melaksanakan yang namanya PBL dan PJBL. Jadi di sini PJBL singkatannya bahasa kerennya yaitu PJBL, pembelajaran berbasis proyek. Kalau kita menurut saya PJBL itu sama dengan proyek, artinya itu memerlukan rencana dan pelaksanaan. Kalau mungkin Bapak Ibu ada pendapat tak, misalnya apa yang maksud PJBL? Mungkin Bapak Ibu pernah baca, ini yang sama nih Bu kita ya. Walaupun kita beda mata pelajaran, mungkin saya PJOK Bapak Ibu guru kelas. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat dengan PJBL. Ibu Yus? PJBL. PJ proyek. Proyek nih, pembelajaran berbasis proyek. Menurut Bapak Ibu aja lah. Tahu Bapak Ibu. Mungkin itu menurut saya ya. Kalau PJBL itu pembelajaran yang memerlukan waktu, ada rencana, ada pelaksanaan. Nah gitu. Ya mungkin ya Bapak Ibu kita lanjut saja ya. Tak perlu lama. Saya membuat ini dengan paduan pertanyaan. Samanya, apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu laksanakan? Nah, saya ambil aja ini. Ya. Mana tadi? Untuk menciptakan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi seluruh peserta didik. Saya sebagai seorang guru perlu untuk memiliki tempat berbagi dan berkolaborasi, mengembangkan diri saya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini artinya saya terbuka Bapak Ibu, walaupun saya ini walaupun Bapak Ibu bukan guru PJOK, saya guru PJOK. Saya pengen anak saya pandai olahraga. Bapak Ibu misalnya melihat saya apa itu kurang, boleh dikasih masukan, saya tidak marah, tidak marah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang jadi kekurangan saya terbuka. Dengan maksud dan tujuan saya tadi. Jadi walaupun Ibu Susi bukan guru olahraga, misalnya anak itu ini Bu, saya bagaimana Bu? Saya susah betul mengajarkan peserta didik senam misalnya antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki itu dia seolah-olah pembelajaran senam itu pembelajaran cewek karena joget-joget. Ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu ada solusi, saya terima. Tapi faktanya saya memang angkat tangan saya. Itu sih itu menjadi tantangan saya. Sebenarnya tantangan saya banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa ada jalan solusinya. Mungkin dipadukan dengan guru kesenian atau guru SPDP kurikulum 13 Pak ya. Mungkin kurikulum Merdeka ada Pak, seni ya. Seni. Yang bisa seni mungkin menyesuaikan ini Pak, ini maksud saya ini proyek saya ini tujuan saya adalah senam kebugaran jasmani. Jadi saya ambil itu ngapa? Karena kemarin saya waktu PPG juga itu, jadi saya lanjutkan selesaikan satu-satu. Saya lanjutkan, kebetulan pula saya dapat tugas dari kepala sekolah kita untuk mengikuti senam. Jadi dapat senam baru. Rencananya senam itu mau diterapkan di sekolah kita hafalkan. Terutama ada kelas nanti ya. Kita lanjut aja Bu ya. Nah, ini kelas guru. Nih, kelas 4, 5, 6.
Nih lanjut ke dengan mengisi tabel gambaran pembelajaran berbasis proyek kelas 456 tema senam kebugaran jasmani, total waktu 1 sampai 2 bulan. Sampailah ya Pak. Sampai ya. Nah, tapi mungkin saya laksanakan apakah ekstra, saya ambil di dalam aja Pak, saya tidak di ekstra, di dalam jam PJOK aja. Nah, jadi ini melihat mana tadi slide kedua nih, apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang? Peserta didik mampu mempraktekkan kegiatan latihan senam kebugaran jasmani, juga dapat memanfaatkan dari apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sebab peserta didik? Menurut saya dari apa yang saya ikuti kegiatan PPG tadi, kita sekarang ini Bapak Ibu pembelajaran itu banyak sekali yang bersifat berdiferensi, berdiferensiasi. Mungkin salah sebut sedikit, mungkin bisa dimaafkan, maklum bahasanya. Berdiferensiasi itu artinya kita pembelajaran itu dituntut untuk berpihak kepada peserta didik. Jadi jelas peserta didik. Jadi walaupun program ini saya buat proyek, yang melaksanakan itu dituntut siswa, saya sebagai fasilitator saja. Jadi fasilitator dituntut murid bergerak. Jadi berdiferensiasi ini tadi bukan berarti kita membiarkan siswa 100 total, tidak. Kita cuma apa yang kita sampaikan itu biar dia melakukan, jadi dia langsung dapat. Kita cuma sebagai kalau kita lihat siswa menung dan sebagainya, kita cari akal bagaimana ada kaitannya dengan senam supaya dia gitu. Tujuan sekarang ini mungkin Bapak Ibu lebih tahu lagi lah ya, mungkin ya itu sekadar berbagi aja Pak ya. Kemudian bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang akan dipublikasikan. Ini mungkin kalau di Facebook itu saya seringlah mempublikasikan apa yang saya lakukan, ya mungkin main kasih saya langsung rekam langsung tapi tidak berkaitan dengan PMM, jadi tidak terarah. Mungkin untuk kedepannya bisa saja saya buat, karena sekolah kita juga termasuk fasilitasnya agak lengkap Pak ya. Aset-aset kita banyak. Dia sekolah itu kalau tidak salah minimal ada 10 aset Bapak ya. 10 aset. Aset sosial, manusia, sampailah aset apa yang terakhir Pak? Yang 10 tuh? Cari nanti Google masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Ngilang ngantuk, biar tidak ngantuk. Kita lanjutkan. Apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu lakukan? Ini saya gunakan bagaimana cara melakukan gerakan senam yang benar. Berarti anak mencari sendiri ya. Kemudian apa manfaat dari melakukan? Dari anak tahu fungsinya, biar dia tidak melamun. Kemudian bagaimana kita bisa memotivasi orang lain untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Mungkin kalau di tempat lain bisa dibawa ke umum Pak ya, senamnya. Ini dia maksudnya berpartisipasi. Mungkin kalau guru PJOK diminta setiap hari Minggu melaksanakan, kalau saya entahlah. Ya Bapak Ibu ya, lanjut
Dia ada 10 pertanyaannya Bapak Ibu. Memandu apa ini? Apa tipe proyek yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek? Tantangan membuat karya. Mengembangkan gerakan kebugaran jasmani inovatif dan bermanfaat. Kemudian investigasi meneliti efek dari aktivitas fisik tertentu pada kesehatan. Kita lanjutkan, apa model pembelajaran yang Bapak Ibu untuk pembelajaran berbasis proyek? Bapak Ibu dapat melihat kembali modul ini, kami ya disuruh ya. Model pendidikan kebugaran menekankan pada pengembangan kebugaran jasmani. Model pendidikan gerak menekankan pada pengembangan keterampilan motorik. Yang penting dia bergerak, dah. Yang penting dia bergerak dan tahu ini senam, ini dah tuh, dah. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Siapa saja yang peserta didik yang akan dilibatkan? Peserta didik kelas 5, 6. Nah, 5, 6. Bisa juga kelas 4. Kelas bawah itu agak sulit Bapak Ibu. Mungkin kelas 1 yang penting dia bergerak-gerak. Oke. Kemudian untuk mengarahkan dan melatih kegiatan senam kebugaran jasmani. Berikutnya, kapan proyek akan dilaksanakan? Proyek akan dilaksanakan selama 1 semester dengan alokasi waktu sekitar 1-2 bulan. Mata pelajaran apa saja yang akan dilibatkan? Tentunya PJOK sebagai mata pelajaran utama. Kemudian saya libatkan SBDP. Ada protes nih, ada protes. Guru SBDP untuk menyelesaikan irama dan gerak. Mungkin maksud saya tuh, saya bisa saja bertanya dengan guru SBDP. SBDP ngapa ikut juga di PJOK? Karena senam tadi ini SBDP seni itu kan ada 2, seni musik. Jadi senam irama itu seni kan, gambar ya. Mungkin yang seni tadi itu yang berkaitan dengan seni musik. Karena senam itu kan ada gerak yang terarah, tersusun. Iya Pak ya. Kemudian apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler atau kurikuler atau P5? Menurut saya kalau berbasis proyek intrakurikuler jika dilakukan selama jam pelajaran PJOK, kurikuler ini di dalam maksudnya, lain ekstra di dalam. Jika dilakukan di luar jam pelajaran resmi sebagai bagian dari kegiatan sekolah. Jadi saya melakukan itu termasuk jam pelajaran saya atau P5 jika berfokus pada pengembangan elemen profil Pancasila. Ini P5 ini mungkin kita baru kelas 4. Kelas 4, kalau kelas 5, kelas 6 belum. Yes. Profil penguatan pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, mantap-mantap semua, hebat-hebat semua. Saya yakin lebih mantap lagi. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Bapak Ibu dapat juga mengisi tabel ini untuk mengembangkan ini panduan saja. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif PJOK. Mata pelajaran lainnya yang terkait kesenian tadi yang SBDP, TIK. Ini kesenian saya sebut langsung. Sebenarnya SBDP. Tapi maksud saya tuh langsung SBDP itu karena luas, ada kata Ibu Susi tadi ada menggambar, tadi. Jadi saya ambil kesenian aja. Kesenian nyanyi itu ya. Ya biar irama dengan gerakan hitungan senam bisa serasi. Kemudian peran yang terkait guru PJOK tentunya guru SBDP dan siswa. Berarti silakan Bapak Ibu kasihkan masukan kepada saya. Berarti SBDP Bapak Ibu. Saya menerima Bapak Ibu. Kemudian lokasi, tentunya sekolah kita, halaman sekolah. Produk yang dihasilkan video dokumentasi, laporan proyek, dan poster. Kemudian teknologi yang digunakan HP, laptop, LMS, kemudian speaker. Lanjut
Ini sudah jadi Bu ya. Saya lanjutkan. Alur pembelajaran berbasis proyek, alur peluncuran proyek, pengenalan proyek, pembentukan kelompok, penjelasan tujuan dan hasil yang diharapkan. Ini kelompok ini saya biasanya per kelas karena kita tidak rombelnya tidak ramai kan, jadi per kelas. Tapi kalau ramai mungkin dibagi-bagi supaya cepat dapatnya. Kemudian pengumpulan informasi, penelitian tentang gerakan senam, kemugaran, wawancara dengan ahli, observasi. Kemudian pengembangan dan umpan balik, pembuatan produk, sesi umpan balik dari guru dan teman sebaya. Ini teman sebaya, mana ini kalau kelas berapa? Kelas 6 sekarang ini. Itu saya manfaatkan banyak Bapak Ibu karena siswanya banyak yang bisa. Kemarin banyak senam yang saya kasih. Kemudian anak-anak kita alhamdulillah bisa berkreasi sendiri. Jadi saya dapat menyuruh dapat yang lain mengikuti. Itu sesuai dengan Pak Menteri kita supaya berdiferensi tadi, menyesuaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau pribadi saya berikutnya presentasi hasil karya, refleksi dan diskusi. Ini ya Pak Ibu ya, saya presentasikan. Timbul itu Pak. Timbul ya. Ini yang ditunggu Bapak Ibu ya. Acara. Oke, terima kasih kepada Pak Mas Lidal tadi yang telah berbagi ilmunya. Semoga kita semua dapat mengambil dan dapat menerapkannya. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Sebelum saya tutup, di sini saya akan berpantun terlebih dahulu. Siang hari makan nasi bersama orang rumah. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Satu lagi. Panas-panas enak makan buah. Apalagi buah semangka. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.